Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya, Zaki Muhammad Fuadi, dari kelas A25 Prodi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 Surah Al-Asr dan Surah Quraisy. Akan tetapi dalam video ini kita hanya membahas satu surah saja, yaitu surah Al-Asr. Nah, di video ini kita akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apa sih surah Al-Asr itu? Yaitu kita akan mengenal surah Al-Asr. Kemudian bagaimana bunyi dari surah Al-Asr? Dan apa yang menjadi isi kandungan dari surah Al-Asr? Untuk yang pertanyaan kedua ini kita akan membacakan dari surah Al-Asr. Kemudian untuk yang ketiga ini kita akan membahas di isi kandungan dari surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu isinya itu tentang apa? Maksudnya seperti itu. Untuk masuk ke pertanyaan pertama, apa sih surah Al-Asr itu? Surah Al-Asr itu merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran yang diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Jadi, surah Al-Asr itu surah yang ke-103 dan surah Al-Asr ini diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surah Al-Asr itu terletak setelah surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Humazah. Jadi Al-Asr itu letaknya setelah surah At-Takatsur. Nah, itu ada surah Al-Asr dan sebelum surah Al-Humazah. Kemudian surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa surah Al-Asr termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah? Karena Nabi Muhammad itu sebelum hijrah ke Madinah. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan ketika Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Sehingga surah Al-Asr ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makkiyah ini dari kata Mekah. Kalau Madaniyah itu dari kata Madinah. Nah, seperti itu. Al-Asr itu memiliki arti demi masa atau waktu. Untuk masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana bunyi dari surah Al-Asr? Mari kita bersama-sama membaca dari surah Al-Asr yang sudah ada pada gambar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ketika membaca ini ya. Nah, saya juga masih belajar. Nah, jadi itu bunyi dari surah Al-Asr. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi isi kandungan dari surah Al-Asr ini? Nah, untuk ayat yang pertama dari wal asri, demi masa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu atau masa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia atau dalam hidup manusia. Nah, sampai Allah itu bersumpah pada waktu. Nah,
kalau waktu itu sangat penting bagi hidup manusia. Karena apa? Karena waktu itu apabila sudah dilaksanakan, itu tidak akan bisa terulang kembali. Nah, jadi jangan menyia-nyiakan waktu di dunia ini. Selanjutnya, untuk ayat yang kedua, semua orang itu benar-benar dalam keadaan yang rugi apabila menggunakan waktunya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi semua orang itu dalam keadaan rugi. Namun di sini ada kata-kata apabila menggunakan waktunya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi semua orang yang melakukan perbuatan yang buruk itu termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Jadi ini ada batasannya ya, ada batasannya. Hanya khusus bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk seperti itu. Nah, untuk ayat yang ketiga itu isinya jika tidak ingin rugi, orang-orang harus beriman dan beramal soleh. Harus saling nasihat menasihati untuk menaati. Menaati siapa? Menaati Allah, menaati perintah-perintahnya dalam kebenaran dan tetap berlaku sabar. Jadi jika kita tidak ingin rugi, tidak termasuk orang-orang yang rugi, kita itu harus beriman. Beriman itu kita yakin. Beriman itu ada namanya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi iman itu ada 6. Nah, qada dan qadar itu adalah semua yang sudah terjadi itu termasuk qada dan qadar. Takdir dari Allah. Nah, kemudian beramal soleh. Kita itu harus beramal, bertingkah laku, melakukan perbuatan yang soleh, yang bagus-bagus. Jika kita tidak ingin rugi. Kemudian harus saling nasihat menasihati untuk menaati dalam kebenaran. Jadi kita harus saling menasihati kepada sesama untuk tetap dalam kebenaran, tetap dalam perintahnya Allah. Dan yang terakhir itu tetap berlaku sabar. Kita sebagai manusia, sebagaimanapun kita itu tetap sabar. Nah, ada pepatah, orang yang sabar itu akan disayang Allah. Innallaha ma'as sabirin di dalam Al-Quran. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan kelebihan, semua kekurangan, semuanya saya mohon yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.